Blambangan sebelum keruntuhan Majapahit. Tahun 1527, awal mula munculnya nama Blambangan dalam panggung peristiwa sejarah, karena hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Dari prasasti Butak, diketahui ada perjanjian pembagian wilayah administratif antara pendiri Majapahit, Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Raden Wijaya memberikan wilayah penguasaan otonom atas Lumajang Utara, Lumajang Selatan, dan daerah Tigang Juru, yang belakangan dikenal bernama Blambangan. Berdasarkan analisa studi referensi, nama Blambangan secara resmi baru ada setelah keluarnya Prasasti Gunung Lamongan atau Prasasti Jaya Negara pertama tahun 1316, menyatakan 1. Menarik kembali wilayah yang dipinjamkan kepada Arya Wiraraja, kembali menjadi kesatuan yang integral, di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah pemberontakan Arya Nambi, tahun 1316. 2. Wilayah Marlambangan dijadikan daerah swatantra. Lalu pada tahun 1359, negara Kertagama menerangkan perjalanan Raja Hayam Wuruk yang diikuti penulisnya sendiri, mulai dari pusat keraton sambil berziarah menghormati para leluhurnya. Perjalanan itu terhenti di Patokangan atau Patoan. Utusan dari Madura, Bali, dan Blambangan berkumpul menghadap Sang Maharaja sambil membawa upeti. Sedangkan nama kota Blambangan sebagai pusat kota kerajaan Blambangan baru muncul pada tahun 1705. Pada masa pemerintahan Raja Danurejo, karena desakan kekuasaan kolonialisme Belanda, akhirnya mengecil, dan tinggal menjadi desa Blambangan. Kerajaan Blambangan merupakan daerah yang terakhir di Pulau Jawa yang ditaklukkan Belanda. Butuh waktu 40 tahun baru benar-benar bisa mengusainya. Penelusuran jejak-jejak peradaban Blambangan masa sebelum keruntuhan Majapahit banyak menemui kesulitan karena keterbatasan sumber sejarah, sehingga era ini masih banyak sisi gelapnya. Apakah penguasa kerajaan Blambangan ini satu dinasti ataukah beberapa dinasti? Sementara yang diketahui ada 3 dinasti yang berkuasa, yaitu 1. Dinasti Arya Wiraraja, 2. Dinasti Dang Hyang Kepakisan, 3. Dinasti Brewirabumi. Pembahasan tentang Arya Wiraraja, sedangkan yang menjadi motivasi pendirian kerajaan Blambangan terkait dengan pemberontakan Ronggolawe yang menyebabkan kematiannya tahun 1295, dibunuh oleh Kebo Anabrang, yaitu veteran komandan ekspedisi Pamelayu tahun 1275. Setelah kematian Ronggolawe, sebagai putra kesayangan Arya Wiraraja, berdasarkan Kidung Ronggolawe, Kidung Sorandaka, dan Kidung Wijaya Kusuma, Arya Wiraraja kemudian menagih janji kepada Raden Wijaya, dan janji tersebut pun ditepati, sebagaimana yang terekam dalam Prasasti Butak. Kemudian Arya Wiraraja bertahta menjadi raja pertama Blambangan pada tahun 1295 sampai 1311, dan pengganti Arya Wiraraja adalah Arya Nambi pada tahun 1311 sampai 1316. Yang menjadi persoalan adalah
Tokoh Pranaraja sebagai ayah Arya Nambi disamakan dengan tokoh Arya Wiraraja, baik dalam tafsir kitab Pararaton maupun Kidung Harsawijaya. Sedangkan menurut Slamet Mulyono, berdasarkan prasasti Kudadu adalah tokoh yang berbeda. Persoalan berikutnya, apakah ada benang merah antara pemberontakan Adipati Sadeng yang dipimpin Arya Wirota dan pemberontakan Keto yang dipimpin Arya Wirogati tahun 1331? Ada hubungannya dengan keluarga dinasti Arya Wiraraja, karena kedua kesatria tangguh tersebut pernah berjasa melindungi Raden Wijaya, yaitu dalam peristiwa tragedi kehancuran Singosari tahun 1292 yang menumpas pemberontakan tersebut. Terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Aditya Warman dengan Rakembar, tapi yang berhasil menumpas adalah Gajah Mada. Peristiwa ini berpengaruh pada mitos Rakembar disamakan dengan Layang Setro dan Layang Kumitir. Pasca penumpasan pemberontakan Adipati Sadeng, karir politik Gajah Mada meroket bagaikan meteor, mengantarkan Gajah Mada menjadi patih di Daha Kediri, lalu menjadi patih Kahuripan. Puncak tertinggi menjadi Mahapatih Amengkubumi untuk menggantikan Patih Arya Tadah. Pada waktu pelantikannya, Gajah Mada menyampaikan Sumpah Palapa, menindaklanjuti politik Persatuan Nusantara yang digagas pertama kali oleh Kertanegara sehabis menumpas pemberontakan Sadeng dan Keto. Kemudian memperluas kekuasaannya ke Bali sampai ke Sumbawa untuk menstabilkan politik terhadap daerah yang baru ditundukkan dan mensejahterakan rakyatnya. Atas saran Gajah Mada, keturunan Dang Hyang Kepakisan Kediri untuk memerintah daerah tersebut, seperti 1. Putra tertua yang bernama Idawayan Kepakisan menjadi penguasa di Blambangan. 2. Putra kedua yang bernama Ida Made Kepakisan berkuasa di Pasuruan. 3. Putra ketiga perempuan yang bernama Nyoman Kepakisan berkuasa di Sumbawa. 4. Putra keempat yang bernama Ida Ketut Kresna Kepakisan dijadikan penguasa di Bali. Keempat putra tersebut anak dari Kresna Wangbang Kepakisan. Berdasarkan keterangan babat dalam, Kresna Wangbang Kepakisan adalah putra Dang Hyang Kepakisan dan guru spiritual Patih Gajah Mada. Ayahnya bernama Empu Tantular yang mengubah kakawin Sota Soma. Sementara itu, Empu Tantular adalah anak dari Empu Bahula. Empu Bahula anak dari Empu Barada. Empu Lempita bapa Empu Barada. Empu Lempita anak dari Empu Braja Satwa. Empu Braja Satwa adalah anak Empu Sengkolo atau Aji Saka. Ketokohan tokoh-tokoh tersebut sudah kita ketahui bersama, khusus ketokohan Empu Braja Satwa, yang padepokannya di Selo Putih Mayang Jember, terkenal seorang yang ahli membuat senjata dan kebal terhadap senjata. Apakah ada hubungan benang merah dengan mitos Wong Digdoyo orang Blambangan? Pada masa Mataram Islam, orang Blambangan menjadi eksperimen menguji senjata itu bagus atau jelek. Selain itu, apa hubungannya bagi pecinta ilmu kanuragan dengan ajian Braja Musti? Konon dalam cerita pewayangan hanya dimiliki kesatria Pringgondani yang bernama Gatot Kaca. Demikianlah latar belakang tersebut perlu dikemukakan, karena Gajah Mada tentunya sudah paham betul
perihal sejarah masa lalu keturunan dari tokoh-tokoh yang kredibel dan berintegritas tinggi, yang tidak diragukan lagi loyalitas pengabdiannya. Persoalan yang hingga kini belum terjawab, masalah di mana letak lokasi pemerintahan Kerajaan Blambangan, apakah tetap berada di Lumajang, Panarukan, Puger, Baluran dan Glemore, Desa Bumi Harjo, Dusun Sugihwaras. Sementara dugaan kuat ada di Lumajang dan Glenmore. Di daerah Sugihwaras ada situs makam Sri Juru, yaitu Raja Blambangan yang terbunuh oleh Kiai Ularan atas perintah Raja Waturenggong sebagai raja terbesar Bali Selatan. Kematian sebenarnya tidak dikehendakinya, karena masih ada hubungan kekerabatan, yaitu masih sama-sama keturunan Dang Hyang Kepakisan, sebagaimana yang dipaparkan di atas. Berdasarkan cerita Paman Canggah, motivasi penyerangan Waturenggong ke Blambangan dikarenakan lamarannya ditolak oleh Inibas, yaitu putri Raja Sri Juru. Kemungkinannya karena masalah perbedaan agama. Waktu penyerangan Bali ke Blambangan kira-kira terjadi pada 3/4 akhir abad ke-16. Sri Juru tewas, sedangkan putrinya Inibas diselamatkan oleh Bima Cili, yaitu saudaranya lain ibu, dan dibawa ke Pasuruan yang sudah muslim. Kemungkinan juga Inibas sudah masuk agama Islam, karena pengaruh dakwah Ki Gede Banyuwangi, yaitu murid Syekh Siti Jenar, yang berkedudukan sebagai penasehat spiritual Raja Sri Juru. Tentang masalah ketokohan Bima Cili, apakah ada benang merahnya dengan Danyang Buyut Cili, yang sangat dihormati oleh masyarakat adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Wangsa Brewirabumi. Kita ketahui bersama bahwa Brewirabumi lahir kira-kira pada tahun 1360 dari istri Selir Hayam Wuruk, yang berasal dari Bumi Wiraraja, atau disebut sebagai negeri para Arya atau kesatria. Nama aslinya tidak disebutkan dalam sumber sejarah. Nama Brewirabumi artinya adalah penguasa di wilayah Wirabumi. Kemudian belakangan berubah menjadi Blambangan atau Kedaton Wetan. Nama Brewirabumi diberikan kiranya sebagai kenang-kenangan tatkala safari perjalanan sang ayah ke wilayah Wiraraja atau Wirabumi. Tokoh ini terkait dengan peristiwa Perang Paregreg tahun 1401 sampai 1406. Perang ini bermula dari tuntutan Brewirabumi sebagai pewaris, yang lebih berhak menduduki tahta Majapahit daripada Wikramawardhana, yang statusnya hanya sebagai menantu. Apalagi setelah Wikramawardhana melaksanakan catur asrama sebagai pendeta, tahtanya diserahkan kepada Suhita. Kemarahan Brewirabumi tidak bisa dibendung untuk merebut tahta Majapahit. Menjadi perang saudara yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan Majapahit. Untuk memperoleh legitimasi kekuasaannya, ia menjalin diplomasi dengan Kaisar Cina. Awalnya yang diakui Cina hanya Kedaton Kulon. Akan tapi, dengan usaha yang gigih tak kenal menyerah, perjuangan diplomasinya akhirnya berhasil. Kaisar Yunglo memerintahkan Laksamana Chengho untuk memberikan stempel perak kepada Brewirabumi sebagai tanda pengakuan kedaulatannya. Pada waktu pemberian stempel perak inilah
Kedaton Kulon mengadakan penyerangan dadakan, yang dipimpin Bre Narapati Gajah. Rombongan diplomat Cina yang sedang berbelanja di pasar, ikut menjadi korban penyerangan, sejumlah 170 orang tewas. Peristiwa ini murni insiden kecelakaan politik internasional, dan menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik antara Cina dengan Majapahit. Kemudian Kaisar Yunglo menuntut 60.000 tael emas. Nasib Bre Wirabumi terdesak. Kemudian ia meloloskan diri dari keraton menuju pelabuhan, untuk mencari kapal laut. Namun dikejar oleh Bre Narapati Gajah sebelum naik ke kapal. Bre Wirabumi ketangkap, dan kepalanya dipenggal. Lalu kepalanya dibawa ke Majapahit, dan dicandikan di Desa Lung. Kemudian candinya dinamakan Candi Girisapura. Orang sekarang menamakan Candi Minak Jinggo. Kisah ini mungkin yang menjadi inspirasi terciptanya Serat Damar Wulan. Tidak hanya terjadi perang fisik antara Kedaton Kulon dengan Kedaton Wetan, tapi juga terjadi perang wacana memperebutkan legitimasi siapa yang sah sebagai pewaris Majapahit. Hampir semua produk karya sastra sejarah berupa babat, para penulisnya selalu mengaitkan dengan penguasa terakhir Majapahit, yakni Prabu Brawijaya kelima, seperti babat Demak, Pajang, Mataram, Sumenep, Blambangan dan Bali. Dalam pertarungan wacana tersebut, yang unggul adalah pihak Mataraman, di mana sebagai penerus Majapahit, akhirnya Blambangan dihegemoni secara kultural. Hegemoni budaya itu nampak jelas dalam Serat Damar Wulan. Berdasarkan penelitian sejarah sastra Serat Damar Wulan, yang tertua mulai muncul pada tahun 1748. Pada masa Paku Buana II, lalu dua tokoh budayawan kenamaan, yaitu KGP Mangkubumi dan RT Purwodiningrat dari Yogyakarta, menciptakan drama tari Langendrian. Selanjutnya pada tahun 1881, kesenian Langendrian dikembangkan pula di Surakarta oleh Mangkunegara V dan RM Atandakusumo. Mengingat Blambangan mulai zaman Majapahit, Demak, Pajang dan kolonialisme Belanda selalu menjadi duri, melakukan oposisi terus, sehingga Belanda memberikan dukungan terhadap pertunjukan Langendrian, Ketoprak dan Janger, yang melakonkan Serat Damar Wulan. Hal itu terbukti pada tahun 1905, Hinlu Penlaberton juga menulis Serat Damar Wulan, yang isinya mengaburkan pandangan bangsa Indonesia terhadap sejarah Blambangan. Oleh karena itu, Serat Damar Wulan segera mendapat perhatian serius dari para peneliti. Apakah naskah Serat Damar Wulan yang menjadi pakem pertunjukan kesenian itu yang asli ciptaan pujangga kita sendiri, ataukah ciptaan ilmuwan Belanda? Dampaknya, semakin kita sering melihat pertunjukan yang melakonkan Minak Jinggo Damar Wulan, masyarakat lebih percaya cerita kebenaran teater tersebut daripada hasil kerja penelitian para sejarawan, sehingga dapat mengaburkan pemahaman terhadap sejarah Blambangan. Lebih dari itu, akan menutup dan menghapuskan sifat-sifat terpuji para leluhurnya Blambangan. Sedang sifat-sifat terpuji itu seharusnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, khususnya generasi penerus.
Paus. Jika kita telaah secara kritis tentang persoalan tokoh Minak Jinggo dari pendapat para sarjana sebagai berikut. 1. Menurut Purbocaroko, yang dimaksud Menak Jinggo adalah gugatan Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya. 2. Menurut Brandes, yang dianggap Minak Jinggo adalah Bre Wirabumi, yang membunuh bukan Damar Wulan, melainkan Bre Narapati Gajah. Lalu tentang hadiah Putri Kencana Wungu yang dianalogikan dengan Suhita, ternyata tidak kawin dengannya, malah oleh Suhita Bre Narapati Gajah malah dihukum mati, karena Bre Wirabumi termasuk kakek leluhurnya. 3. Menurut Ceceber, yang dimaksud Minak Jinggo adalah Adipati Sadeng. Nama Adipati Sadeng adalah Arya Wirota, yang menumpas pemberontakan Gajah Mada bersama Aditya Warman, jadi bukan Damar Wulan. Sedangkan Rakembar disamakan dengan Layang Setro dan Layang Kumitir. Kemungkinan ada kemiripannya. 4. Menurut Stutterheim, yang dimaksud Damar Wulan adalah Raden Cakradara, adalah Bre Tumapel, bukan anak Patih Maudara. Terus siapa yang dijadikan tokoh Minak Jinggo? Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, isi cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo faktanya menyimpang jauh dari kebenaran sejarah. Enak ditonton di atas panggung, tapi ditinjau dari segi sejarah adalah fantasi belaka. Serat Damar Wulan tersebut termasuk jenis sastra yang bertendensi politis, agar supaya orang-orang Blambangan yang sering mengadakan tindakan oposisi terhadap kekuasaan, gambarannya akan dihukum seperti Minak Jinggo, yang dilambangkan buruk rupa, berbentuk kepala anjing dan akhirnya dihukum mati. Tentang keturunan dinasti Bre Wirabumi adalah Bre Pakembangan, yang disebut dengan julukan Minak Dedali Putih, atau Menak Sembuyu, menurunkan Sekar Dadu dan rambut macan petak. Sekar Dadu menurun Sunan Giri 1-11, yang terkenal adalah Sunan Giri 1, yaitu pengganti Sunan Ampel, sebagai mufti koordinator Dewan Wali, serta peranannya cukup besar dalam proses Islamisasi di Nusantara. Kemudian yang populer lagi Sunan Giri keempat, yang disebut Sunan Prapen, oleh sumber-sumber barat disebut Mohammaden Paus. Kemudian Sunan Prapen melantik Joko Tingkir di Giri Kedaton, menjadi Sultan Demak pengganti Sultan Trenggono. Lalu Istana Demak dipindah ke Pajang. Selain itu, Sunan Prapen juga berjasa besar dalam proses Islamisasi di Lombok dan Sumbawa. Yang populer berikutnya adalah Sunan Giri 11. Kedaton Giri dihancurkan oleh Sultan Agung. Sunan Giri 11 meloloskan diri sambil mengadakan penyebaran Islam di pedalaman pantai selatan Pulau Jawa. Sunan Giri 11 ini dikenal dengan sebutan Syekh Amongrogo. Pelariannya terekam dalam serat Centini, sedangkan rambut macan petak terkenal sebagai orang yang ahli Siddhartha, tertulis dalam prasasti Pasur Jambe, yang melakukan ziarah di Gunung Semeru. Anak rambut macan petak adalah Siung Laut, yang perang dengan patihnya sendiri. Karena ada perbedaan pendapat dalam menghadapi serangan Demak. Karena Patih Maling Kaluring adalah santri Sunan Ampel, yang memihak kepada Demak. Ketika pasukan Demak memasuki istana,
Keduanya sama-sama meninggal dunia. Keturunan Sunan Giri berikutnya adalah Trunojoyo, yang berada di Madura berkomplot dengan Pangeran Kajoran, beserta fraksi oposisi lainnya, dan berhasil menggulingkan Raja Tiran Amangkurat pertama, dan Keraton Mataram diduduki. Untuk mengembalikan tahta, Mataram terpaksa minta bantuan VOC, dengan gigih berjuang melawan gabungan pasukan Mataram dan Belanda. Akhirnya Trunojoyo menyerah di benteng pertahanan terakhirnya, yaitu di Gunung Kelut, Kediri.